Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 24. Baiklah, saya sendiri Fani Rahmasari dengan NIM 180304044 dan teman saya ada Al-Hikam Pertama, Rudi Rahagu, Sylvia Ramayanti, dan Vivin Yunita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak penghasilan pasal 24. Di mana PPh pasal 24 itu suatu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri dan untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, penghasilannya yaitu berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Selanjutnya, tujuan dan metode PPh pasal 24. Tujuannya adalah meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari negeri. Selanjutnya metode. Metode penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Penggabungan penghasilan 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan atau akrual bisnis. 2. Penggabungan penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. 3. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak terima penghasilan tersebut atau cash basis. 4. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hikam Pratama dengan NIM 180304066. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai PPh 24. Sumber penghasilan PPh 24. Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri bisa saja berasal dari beberapa sumber usaha, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya, jika dicermati wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu ketentuan pajak dari luar negeri di mana dia memiliki usaha dan ketentuan pajak dari dalam negeri dan di mana dia berstatus sebagai wajib pajak warga negara Indonesia. Terus, semua hal yang terkait masalah pajak di atas sudah diatur dalam aturan pajak di Indonesia, khususnya PPh pasal 24. Kemudian ada tarif pajak PPh 24. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Terus yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Terus yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Kemudian yang keempat, ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Terus yang terakhir, ada pendapatan dari bentuk usaha tetap atau disingkat dengan BUT di luar negeri. Selanjutnya yaitu koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang bayar tidak akan ditagih. Sumber penghasilan kena pajak luar negeri. Keuntungan atau pendapatan dari saham atau surat-surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya.
Selanjutnya, pendapatan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak di luar negeri. Selanjutnya, pendapatan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 24. Contoh, misalnya PT EGZ tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar, dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Yaitu dari penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang 25% dikalikan dengan 35 miliar sama dengan 8 miliar 750. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu dari penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Contohnya 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 sama dengan 2 miliar 500. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar persyaratan administrasi pengkreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayarkan pajak yang di luar negeri dan akan mengkreditkan di Indonesia harus menyampaikan permohonannya terlebih dahulu kepada KPP atau Kantor Pelayanan Pajak dan dilaporkan bersama dengan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan laporan keuangan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Yunita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Batas maksimum kredit pajak ada dari 3 unsur atau perhitungan dari berikut ini. Yang pertama ada jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua ada penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga ada jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Ada cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya ada pengambilan kredit pajak luar negeri. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang kreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan PPh pasal 24 ini mengatur tentang pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Karena itu, pajak ini langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh yang berwajib. Terima kasih.